Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita ingin bicara mengenai seorang yang bernama Hizkia. Hizkia ini adalah Raja Yehuda yang besar. Saudara, pada suatu kali Hizkia itu mengalami penyakit dan menurut sejarah, Hizkia sakit, maka kesakitannya itu semakin lama semakin bertambah besar, dia kesehatannya menjadi semakin buruk, maka dikatakan dia hampir mati. Kita bisa menemukan bagian-bagian sejarah yang bercerita mengenai Hizkia ini di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Saya bacakan ayat ini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Saudara, lalu apa yang dikatakan oleh firman Allah ketika dia hampir mati? Bukan kata-kata yang meneguhkan dia, bukan kata-kata yang memberikan kepada dia penghiburan, bukan kata-kata yang memberikan dia pengharapan. Ketika Raja Hizkia jatuh sakit, sakitnya begitu parah, sakitnya begitu besar, semakin lama semakin membuat kesehatannya merosot. Tidak ada lagi harapan. Dan saat itu memang dia tinggal menunggu kematiannya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Hizkia. Bukan firman Tuhan yang menghibur, bukan firman Tuhan yang memberi kekuatan, bukan firman Tuhan yang memberikan semangat. Tapi firman Tuhan itu berkata begini. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos, 2 Raja-Raja 20 ayat 1, dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Saudara, kalau saudara mendengarkan pesan firman Tuhan seperti ini, saudara akan bilang kepada hamba Tuhan ini hamba Tuhan kurang ajar. Engkau akan marah sekali pasti kepada hamba Tuhan ini. Apalagi seorang nabi bicara seperti itu kepada seorang raja, kurang ajar. Bisa ditangkap nabi ini. Mengapa? Karena saat itu rajanya sedang dalam keadaan sakit, bukannya diberikan perkataan yang menghibur, diberikan perkataan yang memberikan kelepasan, yang memberikan semangat dan memberikan harapan, tetapi Nabi Yesaya berkata kepadanya, firman Tuhan katakan, engkau akan mati, tidak akan sembuh. Sekarang, engkau berikanlah kata-kata terakhir kepada keluargamu. Sebenarnya bahasa aslinya di sini, hai Hizkia, karena engkau akan mati, silakan urus urusan-urusan terakhir sebelum engkau mati. Jadi Tuhan justru menyuruh kepada dia, sekarang engkau bikin semua personal affair-mu, last will-mu, apa kata-kata wasiatmu kepada keluargamu, karena engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh. Saudara, Yesaya ini hamba Tuhan yang betul-betul menerima pesan sound doktrin dari Tuhan. Apa yang disampaikan, maka dia harus meneruskan itu kepada orang yang mendengarnya. Mengerti saudara sampai di sini? Bahwa seorang yang menerima pesan sound doktrin tidak bisa berkata kata yang hanya menyenangkan. Saya tidak bisa berkata kata-kata yang menyenangkan. Saya akan bicarakan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Saya akan eksegesis itu, lalu akan foretelling kepada saudara bahwa Tuhan menyatakan seperti itu. Tidak ada embel-embel Injil yang dibungkus, Injil yang menyenangkan telinga, Injil yang cuma suka membuat engkau senang, menghibur, memberi motivasi.
Injil yang cuma beriman, beriman, beriman. Tidak. Kan zaman sekarang kan begitu. Kenapa? Memberikan Injil-Injil yang supaya orang bersemangat. Padahal dia tidak tahu berita utama yang disampaikan oleh Alkitab. Hamba Tuhannya tidak pernah belajar. Saya ditanyakan di Facebook, bagaimana Pendeta Wanda kalau ada hamba Tuhan yang di mimbar itu ngomongnya cuma ngomong yang menyenangkan atau yang mimbar dipakai untuk tembak-tembak orang, menyinggung orang. Saya bilang itu hamba Tuhan bodoh. Karena tidak mau belajar. Memang banyak hamba Tuhan yang bodoh. Mereka cuma cuap-cuap di mimbar, tidak ada firman Tuhan yang keluar. Karena mereka itu hamba Tuhan pendeta instan. Cuma datang di gereja aktif berdoa lalu diangkat pendeta, lalu tiba-tiba dia beli gelar pendeta di doktor di mana pakai nama doktor. Tapi memble, tidak ada pengajaran. Saudara jangan begitu. Firman Tuhan katakan di sini bahwa Yesaya menyampaikan sound doktrin dengan tepat. Meskipun itu raja, dia harus menyampaikan kenyataan yang pahit kepada Raja Hizkia. Sekarang engkau akan mati Hizkia. Engkau sakit, tapi firman Tuhan katakan engkau akan mati, tidak akan selamat lagi. Sekarang pesan terakhir adalah berikanlah urusan-urusan yang lain itu, atau uruslah urusan terakhir keluargamu. Engkau urus wasiatmu. Sampaikan pesan kepada anak-anakmu. Apa yang akan terjadi sesudah engkau meninggal? Bagaimana engkau ketika menerima pesan dari Tuhan? Bukan pesan menghibur. Jadi firman Tuhan itu harus dieksegesis dengan tepat. Makanya saya ingin mengajak saudara cari firman Tuhan yang mengajarmu. Jangan cari firman Tuhan yang mendongeng kepadamu. Jangan cari gereja yang cuma mendongeng kepadamu. Gereja yang hanya menyenangkan engkau. Itu tidak benar seperti itu. Keluar dari tempat itu. Cari sound doktrin. Ketika engkau ketemu sound doktrin, berpegang kepada sound doktrin. Jangan hanya masuk keluar telinga kiri dan kanan. Tidak. Bertumbuh di situ supaya engkau menjadi hamba Tuhan yang kuat. Engkau menjadi orang Kristen yang kuat. Bisa dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Hizkia tidak tedeng aling-aling. Dia sampaikan firman Tuhan. Apa yang dia terima itu yang dia sampaikan. Meskipun dia sedang berfirman kepada penguasa. Makanya saya tidak peduli sampaikan firman kepada siapapun Anda. Kalau Anda ingin dengar sound doktrin, dengarkan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Firman itu akan saya eksegesis dengan teliti. Dan sampaikan dengan teliti. Karena sound doktrin itu adalah firman Tuhan yang tidak terkontaminasi. Tapi saudara di sini juga ada cerita yang luar biasa bahwa Hizkia diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Hampir mati, Tuhan berikan kesempatan kepada dia. Ketika Yesaya hampir keluar dari istana raja, maka Tuhan bilang bahwa aku mendengar doamu. Sampaikan kepada dia, Yesaya, bahwa doanya didengar, bahwa aku akan menyembuhkan engkau, dan engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Tuhan, umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mempunyai Allah yang penuh belas kasihan. Memberikan kesempatan kedua, menunggu sampai saat-saat terakhir supaya engkau datang kepada Tuhan. Kekerasan hatimu, kebebalan hatimu, sikap yang tidak mau bertobat, Tuhan masih punya karunia untuk itu. Tuhan punya kasih yang besar untuk membuka hatimu, melembutkan hatimu, supaya engkau datang kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Jangan sibuk hanya untuk memperkaya dirimu. Sibuk bekerja, meninggalkan Tuhan, meninggalkan waktu-waktu untuk mencari Tuhan. Jangan begitu, saudara. Allah punya kasih karunia, dan Allah akan memberikan kasih karunia kepada orang yang dia berkenan untuk memberikan kasih karunia. Dia, Raja Hizkia yang kita baca di sini, menerima kasih karunia Tuhan, kesempatan yang kedua, second chance untuk hidup 15 tahun lagi. Bahkan saudara, ketika Hizkia tanya
kepada Yesaya, berikanlah saya tanda yang mustahil. Disinilah ada mujizat besar bahwa bayang-bayang matahari mundur 10 tapak. Matahari bisa mundur waktunya selama 10 derajat. Saya tidak bisa menjelaskan tentang nubuatan ini. Yang pasti Tuhan berkuasa. Tapi saya melihat apa yang Tuhan nyatakan di sini. Matahari mundur menyatakan hari menjadi lebih panjang. Ini klop dengan apa yang Tuhan beri kepada Hizkia. Umurmu diperpanjang 15 tahun lagi. Aku memberikan tanda kepadamu, matahari mundur 10 degree, 10 derajat. Artinya hari menjadi panjang bagimu. Saudara, bagaimana kalau engkau diberikan kesempatan kedua bagi dirimu oleh Tuhan? Apa yang engkau akan lakukan? Allah berbelas kasih kepada orang-orang yang dia ingin memberikan belas kasihannya. Dia memberikan kesempatan kedua. Lihat dalam hidupmu. Engkau punya kesempatan kedua. Tuhan pasti memberikan kesempatan kedua selama hidupmu. Saya begitu berhutang kepada Tuhan karena saya banyak mendapatkan kesempatan kedua. Benar, saudara. Pada waktu saya masih kecil, kami pernah mengalami kecelakaan. Satu keluarga, mobil terbalik. Tapi saya tidak apa-apa pada waktu itu. Kesempatan kedua yang saya terus ingat dalam hidup saya. Saya punya pengalaman hampir mati. Berkali-kali berhadapan juga di dalam pelayanan. Mengalami ancaman. Saya menganggap itu kesempatan kedua. Dan saya ingin gunakan kesempatan kedua itu untuk melayani Tuhan. Untuk belajar sound doctrine. Saudara yang dikasih Tuhan, ini mengajar kepada kita. Bahwa kesempatan kedua berharga. Lihat dalam hidupmu. Adakah engkau punya kesempatan kedua itu? Saya yakin ada. Kalau engkau tidak bisa melihat itu, hatimu bebal, hatimu keras. Engkau adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Pasti saya tahu dalam hidup setiap orang banyak kesempatan kedua. Ada yang sebenarnya sudah ditinggalkan oleh suaminya, diberikan kesempatan kedua. Sudah ditinggalkan istrinya, diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Ada yang dipecat dari pekerjaannya, Tuhan pulihkan lagi, berikan kesempatan kedua. Ada yang sakit hampir mati, Tuhan berikan kesembuhan sehingga dia punya kesempatan kedua. Ada yang hampir mengalami kecelakaan, tapi Tuhan luputkan pengalaman hidup dan mati. Ada mungkin yang mengalami pengalaman terpenjara di satu tempat, mengalami ditipu orang, tapi Tuhan pulihkan. Ada yang mengalami kesempatan kedua, pernikahanmu gagal, engkau bisa menikah kedua kali, ketiga kali, bahkan bisa baik pernikahanmu. Saya tidak bisa mengatakan atau mensupport hal-hal itu, tapi saya mau katakan kesempatan kedua. Kalau punya kesempatan kedua, gunakan kesempatan itu. Jangan mencintai dirimu terlalu tinggi, tapi cintailah Tuhan, cintai sound doctrine sebagai ajaran dari Tuhan. Saya selalu katakan, orang yang mencintai Yesus adalah orang yang mencintai ajaran-ajaran Yesus. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya apa? Kita tidak bisa mengasihi Yesus hanya di bibir saja, tapi kasihi Yesus dengan belajar sound doktrinnya. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.